نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Jami' Al-Hidayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah. Alhamdulillah subuh hari ini di Jumat yang mulia dan di bulan yang mulia, hari Jumat dan bulan Zulhijjah. Insyaallah hari Ahad kita puasa Arafah insyaallah. Dari sekarang sudah sunnah berpuasa selama 10 hari itu ya. Insyaallah hari Ahad kita puasa, hari Senin ya Pak Mahmud, hari Senin insyaallah kita sholat Idul Adha. Hari Senin sholat Idul Adha. Walaupun Saudi itu hari Ahad sholat Idul Adha ya. Kenapa berbeda? Memang Matla itu tempat terbit dan terbenamnya bulan beda dengan Saudi. Ya, Saudi lebih duluan. Ya, kita belakangan. Tetapi untuk mataharinya kita lebih duluan. Matahari terbit terbenamnya matahari kita lebih duluan dari Saudi. Dan apakah harus mengikuti wukuf di Arafah puasanya? Tidak ya, ada banyak dalil menunjukkan bahwa berbeda puasa Arafah dan wukuf ya. Puasa Arafah itu adalah puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan wukuf ya, tanggal 9 Zulhijjah ya. Walaupun disebut Saumu Yaumi Arafah, puasa Arafah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya wukuf di Arafah itu tanggal 9. Ya. Tetapi ini ternyata menurut daerah masing-masing, negeri masing-masing. Kenapa? Karena lebih dari 4 tahun Nabi SAW berpuasa Arafah tanpa wukuf. Ya. Karena wukuf di Arafah itu Nabi cuma sekali wukuf di Arafah. Karena sekali haji, Nabi cuma sekali haji. Tetapi perintah puasa Arafah itu 6 tahun sebelum Nabi berhaji. Jadi wukuf dulu, puasa dulu baru wukuf di Arafah. Ini juga menunjukkan, riwayat ini menunjukkan bahwa puasa Arafah itu tidak harus ketika waktu orang wukuf di Arafah. Karena Nabi SAW melakukan itu beberapa tahun puasa tanpa wukuf di Arafah. Yang berikutnya dalilnya adalah orang yang puasa Arafah itu sekali lagi adalah dia sunnah, pahalanya menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Para ulama mengatakan maksudnya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tidak. Semoga kita bisa melaksanakan puasa ini insyaallah di hari Ahad. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah insyaallah. Kita sudah membahas adab ad-du'a pekan sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang adab az-zikri, adabuz zikri, adab berzikir. Nah, ini juga penting sekalian, berzikir itu ternyata ada adab-adabnya. Tidak sembarang kita lalu berzikir. Zikir adalah manzilah
الصالحين الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصال ومن منعه عزل وهو قوت قلوب العارفين الذي متى فارقها صارت al-ajsadu laha kuburan. Masya Allah. Kata beliau penulis kitab ini, zikir itu adalah kedudukannya orang-orang soleh. Kalau orang soleh pasti berzikir. Dengan zikir mereka menambah kedudukannya di sisi Allah, menambah keimanannya. Dan dengan zikir mereka mendekati Allah SWT. Dan dengan zikir mereka berulang-ulang terus mempertahankan kedudukannya, kedekatannya dengan Allah itu. Ya, siapa yang putus dari zikir maka dia putus dari Allah. Siapa terus menyambungnya dia akan terus tersambung dengan Allah. Zikir adalah gizinya hati. Ya. Siapa yang tidak berzikir maka jasadnya itu seperti kuburan. Ya. Siapa yang tidak berzikir jasadnya itu seperti kuburan. Jadi dia berjalan itu tapi kayak orang mati. Kenapa? Ruhnya nggak ada. Ruh di sini bukan ruh nyawa maksudnya, tapi keimanannya, kedekatannya dengan Allah nggak ada. Masya Allah ya. Ini kita selain sholat 5 waktu, Bapak Ibu sekalian, juga ada zikir. Walaupun sholat itu memang untuk mengingat Allah. Waqimus sholata li dzikri. Jadikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kan sholat ini 5 waktu saja. Ya, sholat itu 5 waktu saja. Allah ingin kita tuh nggak terputus hubungan kita dengan Allah. Kalau cuma 5 waktu saja kita sholat, itu pun cuma 5 menit, berarti cuma 25 menit kita ingat Allah. Dari 24 jam. Maka kemudian di luar sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Ya. Wa dzikru ubudiyatul qalbi wal lisan. Wa hiya ghairu muaqqata bal hum ya'muruna bi dzikrin ma'budihim wa mahbubihim fi kulli halin qiyamin wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir itu adalah ibadahnya hati. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ibadahnya hati. Karena dia menghidupkan hati. Dan dia adalah ibadahnya lisan. Karena dia ucapkan dengan lisan. Dia tidak ditentukan waktunya kapan. Walaupun paling afdal itu siang, sore dan petang, pagi dan petang. Tapi di ayat yang lain tidak ditentukan ya, kapan saja kita mengingat Allah SWT selama tidak di waktu yang terlarang, ya, di tempat yang terlarang. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ini seorang ahli zikir yang luar biasa terkenal. Beliau adalah pemimpinnya para tabi'in. Kata-katanya seperti kata-kata Nabi. Namanya Imam Hasan Al-Basri. Gurunya semua ahlu sunnah wal jamaah. Itu namanya Hasan Al-Basri. Beliau berkata, tafaqqadu al-halawata fi thalathati asya'in. Ya, carilah keindahan itu pada 3 hal. Carilah kenyamanan itu pada 3 hal. Yang pertama fi shalah, ketika sholat. Ya. Jadi waktu yang paling nyaman itu ketika sholat. Yang terindah dalam hidup kita itu sholat, waktu sholat. Gak ada lagi waktu yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling nikmat selain waktu sholat. Kalau kita kan enggak, waktu ternyaman kita itu sama keluarga, ya tidur di rumah, di villa, jalan-jalan.
Waktu terindah itu sekalian ternyata menurut orang soleh, para ulama, para wali adalah fis sholah. Yang kedua, fi dzikri, ketika berzikir. Itu waktu paling nyaman. Insyaallah. Memang ini levelnya beda udah, Pak. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an fa in wajadtum. Yang ketiga adalah ketika membaca Quran. Jadi ketika membaca Quran itu waktu terbaik, saat-saat terindah dalam hidup ini, Pak. Kenapa? Karena kita sedang bersama Allah. Bersama yang punya surga, Pak. Bersama yang punya kehidupan ini. Bersama yang punya alam semesta. Bersama yang punya seluruh nikmat yang diberikan kepada manusia. Cuma kita ini perasaannya beda, Pak. Ya, maunya di tempat yang lain. Nah, ini kita biasakan dengan ilmu ini, kita biasakan sekalian. Waktu terindah kita itu 3 itu. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Kenapa kata beliau? Wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaq. Kalau tidak, pintu menuju Allah itu akan tertutup. Masya Allah. Wa bidzikri yusra'ul abdu wasyaitan kama yusra'u asy-syaitanu ahla ghaflah wan nisyan. Dengan zikir seorang hamba bisa melawan setan. Bisa bergulat dengan setan, dia kuat. Tanpa zikir, sebaliknya setan akan menguasai dia. Qala ba'dus salaf, berkata seorang salaf, sebagian orang salaf, salafus saleh maksudnya, idza tamakkana dzikru minal qalbi fa idza dana minhu syaitanu sara'uhu kama yasra'ul insan. Idza dana syaitanu fayajtami'u 'alaihi syayatin fayaquluna ma li hadza wa yuqalu qad massahul insi. Jadi orang salaf berkata, apabila zikir itu sudah menetap dalam hati, maka dia akan melemahkan setan. Setan nggak bisa nggak berdaya dengan dia. Ya, oleh karenanya, fa in khala al amalu an dzikri kana al jasad alladzi la ruha fihi. Kalau zikir tidak ada, maka jasad ini seperti tidak ada ruhnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan orang yang hidup tapi tiada ibadahnya, tidak ada zikirnya, itu seperti mayat yang berjalan, Pak. Ya. Seperti mayat yang berjalan. Jadi banyak makanya orang barat bikin film namanya zombie. Ya, orang yang enggak punya zikir itu, Pak, kayak zombie berjalan. Auzubillah. Ada nanti di suatu masa sebuah negara akan berubah jadi zombie semua. Karena nggak ada zikirnya semua. Nggak ada iman. Jadi berjalan kayak... Nah, manusia tanpa zikir itu kayak zombie itu, kata para ulama. Ya, kal jasad alladzi la ruha fi. Fisik tanpa nyawa, tanpa ruh. Auzubillah. Di dalam Al-Qur'an ada 10 perintah berzikir ini, 10 posisi berzikir untuk perintah berzikir ini. Yang pertama, al-amru mutlaqan muqayyad. Perintah zikir dalam Al-Qur'an itu secara mutlak dan secara terbatas. Yang kedua, an-nahyu an didihi minal ghaflati wan nisyan. Berzikir itu mencegah dari kelalaian dan lupa. Kenapa kita sering lupa? Karena jarang zikir. Tapi menurut ilmu psikologi, lupa itu ya karena usia. Sebenarnya enggak, Pak. Lupa itu karena jarang berzikir pada Allah SWT. Orang-orang soleh dulu itu biasa umur 50 tahun, 60 tahun ngapalin Quran. Kenapa? Zikirnya bagus. Ya. Jadi jangan pakai punya orang barat itu, Pak, ya. Kita itu kayak ditipu oleh ilmu-ilmu. Biasa kalau pelupa itu, katanya. Udah tua. Padahal nggak begitu. Anak-anak muda juga pelupa sekarang.
belasan tahun udah lupa. Kenapa? Nontonnya itu HP mulu, dia lupa apa yang dia. Yang ingat Allah Subhanahu wa taala, sholat ditinggal dan sebagainya. Ingatan short time-nya itu lemah, ingatan jangka dekat, jarak dekatnya itu lemah. Banyak anak-anak sekarang ingatan jarak dekatnya itu lemah. Jadi apa yang dilakukan kemarin lupa, itu jarak dekat. Ta'liqul falah bistidamatihi wa kathratihi. Kesuksesan orang itu diikat dengan zikir. Makin banyak berzikir makin sukses dia. As-sana'u ala ahli Quran selalu memuji ahlu zikir dan selalu mengabarkan tentang surga serta ampunan. Al-ikhbar an khusrani man lahiya anhu bi ghairi. Al-Quran menjelaskan kerugian bagi orang yang lalai berzikir. Annahu subhanahu ja'ala zikruhu lahum jazaan li zikrihim. Yang keenam itu orang berzikir itu kata Allah dalam Al-Quran termasuk orang-orang yang diingat oleh Allah. Jadi makin dia mengingat Allah, makin Allah mengingat dia. Yang ketujuh itu al-ikhbar annahu akbar min kulli syai'. Dalam Al-Quran dikabarkan bahwa zikir itu ibadah yang paling besar dari yang lain. Yang kedelapan, annahu ja'alahu hatimul a'malis sholihah. Jadi zikir itu adalah penutup amal soleh yang terbaik. Yang kesembilan, al-ikhbar an ahli bi annahum hum ahlul intifa' bi ayat. Orang berzikir itu dalam Al-Quran disebut adalah mereka yang memanfaatkan ayat-ayat Allah. Mereka lah yang mampu mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang ke-10, Bapak sekalian, annahu ja'alahu qarinun jami'il a'mal as-salihah wa ruhuha famata adamathu kanat kal jasadi bila ruh. Nah, ini yang ke-10, zikir itu adalah pengiring amal soleh. Ya. Kalau amal soleh tanpa zikir, maka dia seperti jasad tanpa ruh. Nah, di antara ini ayatnya banyak sekali Bapak sekalian ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Ini perintah mutlak. Subhanallah, subhanallah. Enggak usah dihitung, zikirnya terus. Nah, ada wasabbihuhu bukratan wa asila, perintah zikir di waktu tertentu, pagi dan sore. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya. Ingatlah Allah di dalam jiwamu dengan penuh ketundukan dan rasa takut. Masya Allah. Allah memerintah kita, wala takum minal ghafilin, jangan kita jadi orang-orang yang lalai, yang tidak berzikir sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan menjadi orang yang lupa Allah sehingga Allah lupa juga mereka. Jadi kalau kita enggak ingat Allah, Pak, kita enggak diingat Allah. Kalau kita enggak zikir itu artinya mengingat. Jadi kalau kita enggak ingat Allah, Allah juga enggak ingat kita. Ngapain mengingat orang yang enggak ingat kita? Begitu Allah SWT. Jadi sekarang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran disebut bahwa orang yang berzikir adalah orang yang paling beruntung. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah banyak-banyak ya agar supaya kalian sukses. Ya. Innal muslimina wal muslimati wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Muslim laki dan perempuan yang berzikir, banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang tidak berzikir, kata Allah surat Al-Munafiqun ini ayat 9, adalah orang yang paling merugi. Ya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ini banyak Bapak Ibu sekalian motivasi Al-Qur'an untuk berzikir. Saya tidak baca semuanya. Nah, ada beberapa macam zikir Bapak Ibu sekalian. Ada dua macam ya. Pertama, zikir syar'i itu ada dua macam. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak tadi adalah zikir kapan saja kita berzikir. Subhanallah. Banyak orang-orang dulu bawa tasbih itu untuk mengingat, bukan masalah bid'ah. Tapi membawa tasbih itu untuk memegang. Nah, sekarang tasbih itu ada kecil pencet. Orang dulu nggak bisa pegang tasbih, disebut bid'ah karena ngikutin Buddha. Padahal itu hanya alat untuk mengingat berapa zikir kita. Sekarang sudah dirubah pakai pencet itu. Digital udah sekarang. Nah, apakah bid'ah juga lagi? Susah. Itu alat saja. Digital sekarang. Gak apa-apa. Sekarang itu hadiah pakai tasbih digital. Biar orang berzikir kalau kita hadiahkan itu kan gitu. Oh nggak mau dia, apa sih ini? Ya, ternyata dipakai juga. Oh ini untuk tasbih ternyata. Ya. Nah kita kalau bisa punya itu Pak. Kecil aja dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ada zikir muqayyad, zikir yang tertentu namanya. Zikir tertentu yang jumlahnya itu ditentukan oleh Nabi. 1000 kali, ada yang 100 kali, ada yang 99 kali, dan seterusnya. Itu ditentukan. Namanya muqayyad, zikir muqayyad. Ada zikir mutlak yang tidak ditentukan kapan saja. Ya, banyak-banyak saja. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adapun zikir yang bid'ah, nah, hindari bentuk zikir yang bid'ah. Itu yang pertama, berzikir dengan jahar, dengan keras. Padahal bukan waktunya gitu. Kal jahri bihi ba'dal adzan atau ba'das shalah. Zikir ketika setelah azan, enggak perlu keras-keras zikir. Yang kedua, ar-raqsu wa tahrikil a'dha. Zikir dengan joget. Nah, ini nggak boleh. Ingat Allah. Kecuali gerak badan itu berzikir otomatis Pak. Subhanallah, alhamdulillah, boleh. Tapi kalau zikir kayak joget begitu, nah itu disebut oleh sebagian besar para ulama bid'ah. Nggak ada dalilnya Pak, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Nabi nggak gitu-gitu amat. Kan kita disuruh ikut Nabi Pak. Ada nggak dalilnya Nabi itu zikir? Nggak ada. Kalau nggak ada diajari Nabi jangan. Auzubillah. Masih banyak yang diajari Nabi Pak. Belum selesai kita lakukan. Masa yang udah enggak kita. Para ulama mengatakan kecuali dia ketika baca Quran atau berzikir itu fisiknya bergoyang sendiri, otomatis. Subhanallah, alhamdulillah. Kayak gini. Kita kadang begitu Pak. Subhanallah. Sebagian orang Mesir itu kalau dia baca Quran Pak, bergoyang itu. Misalnya Abdurrahman Al-Khusari. Itu Syekhul Qari. Disebut Syekhul Qari. Orang pertama Pak yang baca Quran indah, murattal itu. Al-Khusari. Dulu bacaan murattal kaset pertama kita dengar itu Al-Khusari pertama Pak. Orang pertama. Kalau Abdul Basit itu orang pertama yang qari lagu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Abdul Basit. Kalau Abdurrahman Al-Khusari itu orang pertama yang murattalnya itu diserbarkan ke seluruh dunia. Sampai dia baca Quran di PBB. Saking indahnya Pak. Yang punya itu Pak. Salatu wassalamu alaik. Dia yang baca. Itu Abdurrahman Al-Khusari.
Dia tidak disiplin dengan tajwidnya, tapi indah gitu. Nah, orang ini Abdurrahman Al-Husari ini kalau baca Quran Pak, kalau lihat videonya itu pasti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu otomatis, bukan disengaja. Karena badannya ikut berzikir. Subhanallah. Ya. Badannya ikut khusyuk. Yang seperti itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja berzikir, berjoget, ada Pak yang di mana itu salah satu negara berzikir itu berdiri dia Pak. Berdiri lalu kemudian lompat-lompat. Ini berbahaya. Ternyata Yahudi juga salah satu zikir Yahudi begitu Pak. Ada yang kayak jogetnya dangdut itu. Orang-orang. Hanya hati-hati kita. Ya, lakukan zikir yang ditambah-tambah yang tidak ada. Oleh karenanya perlu kita belajar adab berzikir ini. Nah, yang pertama, adab zikir yang pertama Bapak Ibu sekalian, al-israru bidzikri ma lam yakun fi mawdi'in yujharu fihi bidzikri ka maqamit ta'lim. Berzikir itu secara pelan. Suaranya pelan. Subhanallah. Jangan teriak dan jangan terburu-buru. Ya. Bagus kan. Apakah sama doa dengan zikir? Zikir berbeda dengan doa. Tetapi terkadang doa itu menjadi zikir. Jadi zikir ini lebih umum dari doa, Pak. Baca Quran juga termasuk zikir. Sholat juga termasuk zikir. Doa juga termasuk zikir. Tetapi sholat lebih khusus dari zikir. Ya, sholat, doa lebih khusus dari zikir. Jadi zikir itu umum. Aslinya kita ini berzikir semua. Nah, fungsi zikir itu bisa zikir seperti menyebut nama Allah. Jadi zikir itu nggak harus subhanallah, subhanallah enggak. Zikir itu lebih umum, Pak. Zikir itu bisa dalam bentuk sholat, makanya kata Allah waqimus sholata li zikri. Yang kedua, zikir itu bisa dalam bentuk doa. Ya, misalnya doa yang dizikirin oleh Nabi SAW pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Itu diulang sama Nabi pagi dan sore, riwayatnya sahih. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa tetapi jadi zikir. Karena setiap habis sholat Nabi baca. Ya. Jadi doa itu bagian dari zikir, umum gitu. Yang ketiga, baca Quran disebut oleh Rasulullah SAW afdalul zikir. Baca Quran itu zikir paling afdal. Nah, jadi zikir ini umum. Nah, zikir mana yang kita bahas di sini adalah zikir selain tadi doa, sholat dan baca Quran. Yang kedua, al-khusyu'u wal khudu'u wal khasyya min Allah Ta'ala asna'a dzikr. Harus khusyuk, tunduk, ya, tunduk merendahkan diri dan penuh rasa takut ketika berzikir pada Allah. Sekali lagi, yang kedua, adab yang kedua, khusyuk, tunduk dan takut kepada Allah, memunculkan rasa takut pada Allah ketika berzikir. Yang ketiga, sekalian, khudurul qalbi an zikri. Hadir hatinya, sadar hatinya ketika berzikir. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, hati kita meresapi itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Allah Maha Besar. Itu diresapi maknanya. Jangan kita zikir hatinya kemana-mana. Ya. Makanya ada dua zikir Bapak Ibu sekalian ya. Ada dua tempat zikir. Zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Ya, zikrul lisan dan zikrul qalbi.
Zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Nah, zikir yang paling harus kita lakukan itu tidak boleh zikir dengan hati. Bibirnya tidak bergerak, tapi dia itu yang paling hebat tuh. Zikir dengan hati. Hati kita ingat Allah. Kita belanja tapi ingat Allah. Nah, biasanya dia ingat Allah itu dengan zikir yang pelan. Subhanallah. Para salafus soleh, nggak usah salafus soleh, orang-orang, para ulama, para kiai sekarang ini sekalian. Bahkan kakak-kakak saya itu yang sudah tua itu, kalau ajak ngobrol itu kadang nggak nyambung. Kenapa? Dia lagi zikir. Udah sibuk dengan zikirnya dia. Dia ada target-targetnya ketika berzikir sehari itu. Ada yang 5.000 sehari, dia sibuk. Pakai itu. Oh iya, apa tadi? Dia lagi zikir, jadi enggak. Kita negur dia nggak enak gitu, mutusin zikir dia. Ya. Yang keempat, ada ukul zikri fi waktu, kama warada duna ziyadah. Memenuhi zikir setiap waktunya. Pagi zikirnya apa, sore paginya apa. Nah, kita ini kan kalau pagi kerja di mobil, nunggu macet enak zikir. Saya itu masya Allah, alhamdulillah, kalau pergi ke kantor macet, biar nggak stres dengan macet itu, pakai zikir pagi itu. Namanya al-ma'thurat, zikir pagi. Dimulai dari al-fatihah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lama itu Pak, kalau zikir ma'thurat pagi itu bisa sampai sejam. Kalau yang kubro itu. Ya, ada kubro, ada sugro. Zikir pagi itu ada yang banyak, yang besar, ada yang kecil, yang pendek maksudnya. Nah, kita pakai yang panjang kalau lagi macet pagi-pagi. Sore juga begitu, pulang dari kantor juga begitu. Nggak terasa itu udah sampai rumah, nggak terasa udah sampai kantor Pak. Nah, kalau hidup kita begitu setiap hari, enak sekali. Ya, menepati waktu zikir. Nah, itu adab yang keempat. Yang kelima, muhawalatu fahmul azkari an-nabawiyah. Zikir yang paling bagus, adab zikir paling bagus adalah menyesuaikan zikir kita itu dengan zikir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ngikutin Nabi Muhammad. Jangan bikin zikir sendiri. Kan ada gitu, bikin zikir sendiri. Saya kayaknya perasaan saya ada zikir begini. Itu kemarin kami di MUI, saya disuruh Majelis Ulama Indonesia itu mewakili MUI itu Pak, mewawancarai sebuah jamaah zikir, ya, yang ditengarai zikirnya itu paham terhadap agamanya juga sesat. Jadi dia kalau zikir itu tutup mata Pak, kalau sholat tutup mata. Jadi kalau nyebut nama Allah itu pasti tutup mata. Allah, Assalamualaikum, tutup mata. Setiap jamaahnya itu kalau salaman nama kita tutup mata, karena dia nyebut nama Allah kan. Pokoknya nyebut nama Nabi Muhammad, nama Allah, tutup mata dia. Sholat tutup mata. Saya wawancarai, kenapa Bapak tutup mata? Kata dia, karena Al-Quran. Bodoh, hebat banget. Kenapa Al-Quran? Kata Al-Quran, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, dan dia melihat mata. Allah Maha melihat. Jadi mata kita nggak bisa melihat Allah, makanya kita tutup. Masya Allah. Itu banyak kesesatannya itu. Kemudian baru selesai laporan kemarin saya, alhamdulillah, masalah hasil wawancara itu. Jadi hasil wawancara yang saya tulis itu menjadi dasar fatwa. Ini orang sesat enggak? Ya. Makanya di MUI itu nanti ini rapat lagi nih. Jadi rapat tuh banyak di MUI, Majelis Ulama sekalian menghadapi ini. Belum lagi ada namanya orang-orang yang bikin sekarang, bikin
bahasa baru, bahasa Suryani. Dengar ya? Ada namanya Mama Gupron, ya, Mama Gupron. Nggak tahu ini dari mana manusia ini, ya, bisa ngomong sama jin, sama malaikat, sama semut, sama manusia. Bapak sekalian, rahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Ini kita akan lanjutkan zikir-zikir kenabian namanya. Jadi hendaknya zikir kenabian ini kita akan amalkan insyaallah adab-adabnya, adab-adab zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja Nabi berzikir? Dulu ini pernah sudah kita jelaskan di Al-Adhkar An-Nawawiyah, tapi di sini ini dengan versi yang berbeda. Insyaallah kita akan jelaskan pekan depan insyaallah. Ya, jadi zikir-zikir Nabi yang harus kita ikutin seperti apa, sehingga kita tidak melenceng dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berzikir. Ini barangkali ada yang ditanyakan, Ibu? Silakan. Bapak-bapak? Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang zikir. Bisa diikuti. Pak Nabhan.